Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Neri Astuti dan Ibu Destiani selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SD, dan yang terhormat rekan-rekan mahasiswa semester 6C. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan presentasi kelompok 1 yang akan membahas mengenai materi pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Amri Rahmadani, Elsa Apriliasari, Rizky Maulani, dan Windy Junistia akan mempresentasikan materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Marilah kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembahasan materi yang pertama akan langsung dibahas oleh saudari Rizky Maulani. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan membahas materi pada hari ini tentang hakikat pendekatan metode dan teknik pembelajaran bahasa. Ada hakikat pendekatan pembelajaran bahasa. Nah, pendekatan dalam pembelajaran bahasa adalah cara umum seorang guru memandang persoalan atau objek. Nah, sehingga diperolehlah pesan tertentu atau cara tertentu. Selanjutnya untuk pendekatan pembelajaran bahasa ini nanti akan diperjelas lagi oleh teman saya pada bagian materinya. Selanjutnya ada hakikat metode pembelajaran bahasa. Nah, metode ini adalah rencana penyajian bahan yang menyeluruh dengan urutan yang berdasarkan pendekatan tertentu. Nah, metode pembelajaran itu biasanya digunakan guru untuk menyajikan suatu materi kepada murid di dalam kelas, baik secara individu ataupun secara kelompok, agar materi pelajaran itu dapat diserap, dipahami, dimengerti, dan dapat dimanfaatkan juga oleh murid dengan baik. Nah, metode pembelajaran bahasa itu memiliki berbagai macam metode. Yang pertama ada metode terjemahan. Metode terjemahan itu juga sering digunakan dalam pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Nah, penggunaan metode ini dilakukan untuk menerjemahkan wacana atau suatu bacaan dalam bahasa asing ke dalam bahasa ibu atau bahasa kita, itu bahasa peserta didik. Nah, urutan penyajiannya dari pengenalan kata dan aturan tata bahasa dan sebagainya. Karena itu penyajian materi itu lebih menekankan pada pemakaian bahasa tulis. Nah, bahasa tulis itu biasanya bersifat pasif. Selanjutnya ada metode tata bahasa. Nah, penggunaan metode tata bahasa ini berdasarkan pada pendekatan yang informatif, yang berupa penjelasan penggunaan kata-kata dan tata bahasa. Nah, isi pelajarannya itu berupa daftar kata-kata dan butir-butir tata bahasa, seperti nama metodenya, tata bahasa. Nah, penggunaan metode ini tuh lebih menekankan pada pembelajaran bahasa tulis juga yang bersifat pasif. Nah, yang C, metode langsung itu ada penguasaan bahasa lisan. Bahasa lisan itu diutamakan. Nah, pembelajaran dilakukan seperti anak belajar pada bahasa ibunya. Waktu terbanyak itu digunakan untuk latihan bahasa lisan. Nah, pola-pola dan struktur kalimat itu diajarkan secara intuitif. Cara belajar harus tumbuh dalam pelajaran itu. Nah, kelebihan dari metode langsung ini, peserta didik itu dapat aktif bahasa. Peserta didik itu langsung diajak menggunakan bahasa yang mana notabene bahasa itu merupakan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Selanjutnya ada metode bekerja kelompok. Nah, pada penggunaan metode ini, saat menggunakan metode ini ada beberapa unsur atau latar belakang yang alasannya menggunakan metode bekerja kelompok ini, seperti kurangnya alat pelajaran yang tersedia, kemampuan siswa yang bervariasi, partisipasi siswa dalam bekerja kelompok, dan rumitnya materi yang dipelajari.
Nah, selanjutnya itu ada metode karya wisata. Nah, dengan karya wisata diharapkan siswa ini memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihat dan diamati. Ya. Pelaksanaan metode ini juga biasa waktu dan harus melalui pengelolaan yang matang. Selanjutnya ada hakikat teknik pembelajaran bahasa. Nah, teknik pembelajaran ini merupakan teknik itu kan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam suatu metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Nah, teknik pembelajaran ini berdasarkan metode yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain berarti pendekatan menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran dari suatu pendekatan dapat diterapkan. Dengan kata lain berarti pendekatan menjadi dasar penentuan teknik pembelajaran. Dari suatu pendekatan berarti dapat diterapkan teknik pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, jadi teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru itu dapat bervariasi sekali ya, teman-teman. Jadi untuk metode yang sama itu dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda. Nah, itu bergantung pada berbagai faktor tersebut. Nah, teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada teknik pembelajaran menyimak, seperti menyimak terus diulang. Diulang maksudnya diucapkan. Terus ada simak terus ditulis. Itu seperti di dikte. Terus ada simak terus lalu kerjakan. Simak langsung diterka atau ditebak. Terus menyelesaikan cerita, membuat rangkuman, melanjutkan cerita. Karena contohnya melanjutkan cerita. Jika kita tidak menyimak suatu cerita, maka kita tidak dapat melanjutkan suatu cerita atau menyelesaikan suatu cerita tersebut. Karena itu ada teknik menyimak bahasa. Selanjutnya ada teknik pembelajaran berbicara. Seperti bilang, lalu ucapkan. Lihat, lalu ucapkan. Tanya, melanjutkan, menceritakan kembali. Biasanya seperti dongeng kalau menceritakan kembali. Terus percakapan, mereka cerita gambar, wawancara, perlihatkan, dan bercerita, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada teknik pembelajaran membaca. Dalam bahasa itu kan ada membaca. Seperti ada membaca survei, membaca dalam hati, teknik-tekniknya itu membaca kritis, membaca teliti, membaca pemahaman, membaca tadi ada membaca dalam hati, terus ada juga membaca dalam nyari. Selanjutnya ada teknik pembelajaran menulis. Nah, teknik pembelajaran menulis ini seperti contohnya menyambung kalimat, atau kita tahu juga bisa merangkum, menulis, meringkas, terus menulis cerita dengan suatu gambar, menulis catatan harian, menuliskan atau menceritakan suatu gambar, lalu kita menyusunnya menjadi suatu kalimat. Dan banyak lagi. Selanjutnya untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Rizky Maulani yang sudah menjelaskan materi mengenai hakikat, pendekatan, metode, teknik. Untuk selanjutnya adalah pembahasan yang akan dilaksanakan oleh Windy Junistia. Kepada Saudari Windy dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, itu ada pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Jadi dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pembelajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Nah, contohnya untuk pokok bahasan menulis.
Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ialah siswa mampu membuat karangan atau cerita berdasarkan pengalaman atau informasi dari bacaan. Nah, tercapainya tujuan yang diharapkan yaitu siswa memiliki kemampuan mengarang cerita berdasarkan informasi dari bacaan. Nah, selanjutnya ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa sebagai kaidah. Nah, dari anggapan tersebut, timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penggunaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Nah, jadi pembelajaran bahasa itu perlu dititikberatkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kemudian, yang ketiga ada pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa. Melalui keterampilan proses ini, guru mengembangkan kemampuan dasar siswa menjadi keterampilan intelektual, sosial, dan fisik. Kepada siswa tidak hanya diberikan apa yang harus dipelajari, tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana cara mempelajarinya. Siswa diajari bagaimana cara belajar yang baik. Dalam proses belajar diperlukan keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Ketiga keterampilan inilah yang disebut keterampilan proses. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Konsep yang telah ditemukan atau dikembangkan berfungsi pula sebagai penunjang keterampilan proses. Interaksi antara pengembangan keterampilan proses dan pengembangan konsep dalam proses belajar mengajar menghasilkan sikap dan nilai dalam diri siswa. Nah, untuk selanjutnya ada pendekatan whole language dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan whole language merupakan salah satu pendekatan pembelajaran bahasa yang mulai diperkenalkan di Indonesia. Whole language sendiri itu adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, tentang pembelajaran, dan tentang orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, orang-orang di sini yang dimaksud adalah guru dan siswa. Keampuhan pendekatan ini telah banyak dibuktikan oleh beberapa negara yang menggunakannya. Pembelajaran keterampilan berbahasa dan komponen bahasa di whole language ini disajikan secara utuh, bermakna, dan dalam situasi yang nyata. Di dalam kelas whole language ini juga siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Guru tidak perlu lagi berdiri di depan kelas menyampaikan materi. Guru hanya sebagai fasilitator dan guru berkeliling kelas untuk mengamati dan mencatat kegiatan siswa. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Windy Junistian sudah menjelaskan jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Prilasari, kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Windy Junistia. Yang kelima yaitu pendekatan formal. Pendekatan formal merupakan pendekatan klasik atau tradisional dalam pembelajaran bahasa, karena dalam proses pembelajaran yang dilakukan, pendekatan ini mengandalkan pengalaman pengajar atau pendidik, dan cenderung mengikuti cara-cara yang telah biasa dilakukan pada sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, pendekatan ini tidak memiliki latar belakang yang teoritis. Pendekatan ini cenderung menyampaikan informasi mengenai bahasa tanpa memperhatikan kemampuan berbahasa peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan ini pun dikenal sebagai pendekatan informatif. Pendekatan formal biasanya diterapkan ke dalam dua metode, yaitu metode terjemah, metode tata bahasa, dan metode membaca. Selanjutnya, yaitu pendekatan empirik. Pendekatan empirik sering disebut dengan pendekatan atau aliran behavioris dan pendekatan mekanis. Disebut pendekatan empirik karena didasarkan pada pengalaman, dan disebut pendekatan behavioristik karena mendapat masukan dari psikologi behavioristik. Disebut pendekatan mekanik karena sifat dari tingkah laku dalam psikologi behavioristik adalah mekanis.
Tokoh aliran ini misalnya Skinner. Selanjutnya yaitu pendekatan rasional. Pendekatan rasional dikenal sebagai aliran mentalis yang dipelopori oleh Chomsky. Aliran ini muncul dalam bidang bahasa dan pengajaran bahasa pada tahun 1960-an. Adapun asumsi-asumsinya adalah yang pertama, manusia adalah satu-satunya yang dapat belajar bahasa. Yang kedua, bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat digunakan dalam berpikir. Yang ketiga, bahasa yang hidup ditandai dengan kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan tata bahasa. Yang keempat, aturan-aturan tata bahasa bertahlian dengan tingkah laku kejiwaan. Dengan pendekatan ini, muncul metode verbal aktif yang merupakan perbaikan dari metode langsung. Yang selanjutnya yaitu pendekatan fungsional. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan fungsional dilakukan dengan mengadakan kontak langsung dengan masyarakat pemakai bahasa. Artinya, di sini peserta didik diajarkan langsung dengan orang yang bisa menggunakan bahasa tersebut. Dengan demikian, peserta didik langsung menghadapi bahasa yang hidup dan mencoba memakainya sesuai dengan keperluan komunikasi. Mereka dengan sendirinya merasakan fungsi bahasa tersebut dalam berkomunikasi langsung. Metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada pendekatan fungsional adalah metode langsung, metode pembatasan bahasa, metode intensif, metode audiovisual, dan metode linguistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Elsa Prilasari yang sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk materi yang ke-9 itu akan saya lanjutkan, yaitu pendekatan terpadu. Pada pendekatan terpadu ini sering disebut dengan pendekatan integratif. Pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegrasi didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari itu baik secara formal maupun tidak formal, tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Artinya, pendekatan terpadu ini mengacu pada satu tema tertentu. Pendekatan terpadu merupakan pendekatan yang berasumsi bahwa wawasan dan aktivitas berpikir dalam merencanakan pembelajaran itu dengan memadukan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan sebagai area isi atau content learning dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini semuanya itu mengacu dalam satu tema. Saya menggunakan contoh pada tema 1 yaitu tema diriku. Semua pembelajaran mengarah ke tema diriku itu, meskipun dalam tema tersebut terdapat beberapa mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, seni budaya maupun IPA seperti itu. Nah, untuk ciri dari pendekatan terpadu pembelajaran bahasa Indonesia ini, yang pertama adalah memadukan tema, topik, pemahaman, dan pengalaman belajar secara terpadu. Kemudian dari perencanaan dan proses pembelajarannya pun direncanakan secara terpadu seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan ketika kita sebagai seorang guru menugaskan siswa untuk membaca teks pada pembelajaran tema gotong royong. Jadi disediakan sebuah teks, jadi siswa diperintahkan untuk membaca teks tersebut. Kemudian setelah membaca, siswa diperintahkan untuk menulis. Setelah menulis, kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar lingkungan sekitar berkenaan dengan gotong royong. Setelah menulis, siswa diminta untuk berbicara atau maju ke depan kelas untuk membacakan apa saja kegiatan yang berkaitan dengan gotong royong di lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, otomatis dalam pembelajaran tersebut siswa sudah menerapkan 4 aspek pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu membaca, menulis, menyimak, dan juga berbicara seperti itu. Selanjutnya adalah pendekatan integral. Pendekatan integral ini menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa hanya merupakan
harus merupakan sesuatu yang multidimensional. Artinya, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi terbuka. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya ini seperti metode, model, teknik dalam pembelajarannya itu tidak hanya satu model saja, tetapi bisa bervariasi. Oleh karena itu, harus fleksibel dan juga terbuka. Selanjutnya adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini memandang bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, kegiatan berbahasa pada dasarnya merupakan kegiatan berkomunikasi. Proses belajar mengajar bahasa berorientasikan fungsi komunikatif bahasa. Inilah konsep dari pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa. Untuk pendekatan komunikatif, dalam pengaplikasiannya, pendekatan komunikatif ini dirancang dengan tahapan yang sederhana sehingga dalam pelaksanaannya mudah diterapkan dan diikuti oleh siswa sekolah dasar. Untuk tahapan-tahapan tersebut, yang pertama itu ada mengenali konteks berbicara, menganalisis teks berbicara, menyusun teks berbicara secara bersama atau pemecahan masalah bersama. Yang keempat ada menyampaikan teks berbicara secara lisan. Yang kelima, mengaitkan teks berbicara dengan teks terkait atau yang relevan. Contohnya, di sini saya menggunakan contoh materi dongeng, drama, atau membaca puisi dan juga cerpen. Keempat aspek dalam pembelajaran bahasa otomatis sudah tertuang dalam materi-materi tersebut seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berbicara di depan. Seperti itu. Contohnya, dalam pembelajaran di kelas, seorang guru menyediakan atau memerintahkan siswa untuk membaca teks yang ada di buku tema mengenai dongeng. Setelah siswa membaca dongeng tersebut, guru meminta siswa untuk menuliskan tokoh, latar belakang, latar tempat, kemudian sifat atau watak dari tokoh tersebut, dan kemudian setelah menuliskan, siswa ini diminta untuk menyebutkan atau berbicara di depan kelas, menyebutkan apa yang diminta atau ditugaskan oleh guru tadi. Nah, otomatis dalam pembelajaran tersebut, guru sudah menerapkan pendekatan komunikatif supaya siswa dapat menerapkan pembelajaran bahasa di kelas. Contoh lain yang dapat saya contohkan yaitu dalam pengaplikasiannya, pendekatan komunikatif ini juga terlihat ketika terjadi tanya jawab antara siswa dan juga guru. Jadi ketika guru meminta siswa atau menanyakan siswa, siswa diminta untuk membayangkan dirinya dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika siswa diminta untuk membayangkan dia berada dalam posisi ketika temannya sakit, otomatis guru menanyakan apa yang harus siswa lakukan ketika temannya sakit tersebut. Nah, dari sinilah pendekatan komunikatif sudah diterapkan oleh guru seperti itu. Itu saja materi dari kelompok 1, kelompok pembelajaran bahasa Indonesia kelas semester 6C, mengenai pendekatan metode teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dikarenakan presentasi sudah selesai, mungkin nanti rekan-rekan bisa menyimak ataupun menyaksikan video presentasi kami mengenai pendekatan metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, lebih kurangnya mohon maaf. Presentasi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.